Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang uji beda rata-rata dengan program SPSS. Teman-teman, dengan menggunakan program SPSS, teman-teman dapat melakukan uji beda rata-rata, baik uji beda rata-rata sampel berpasangan maupun uji beda rata-rata sampel bebas. Uji beda rata-rata sampel berpasangan artinya teman-teman melakukan pengukuran pada sampel yang sama lebih dari satu kali pengukuran. Sedangkan uji beda sampel bebas, teman-teman melakukan pengujian terhadap sampel berbeda untuk satu kali pengukuran. Teman-teman, SPSS yang saya gunakan dalam uji beda kali ini adalah SPSS versi 21 dari IBM. Teman-teman, kita akan menggunakan data ini untuk melakukan uji beda rata-rata, baik uji beda rata-rata sampel berpasangan maupun uji beda rata-rata sampel bebas. Data nilai sebelum pelatihan dan nilai sesudah pelatihan akan kita gunakan untuk melakukan uji beda rata-rata sampel berpasangan, teman-teman. Melalui uji beda rata-rata sampel berpasangan ini, kita akan mengetahui apakah kegiatan pelatihan yang dilakukan cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan pesertanya. Untuk melakukan uji beda sampel berpasangan, teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Compare Means, kemudian klik Pair Sample T-Test atau uji T sampel berpasangan. Teman-teman masukkan nilai variabel sebelum pelatihan pada kotak variabel 1 dan nilai sesudah pelatihan pada kotak variabel 2. Jika nilai sesudah pelatihan lebih tinggi dari nilai sebelum pelatihan, maka hasil uji T-nya akan bertanda min, teman-teman. Hasil perhitungan seperti ini, teman-teman. Pada tabel pair sampel statistik, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebelum pelatihan adalah sebesar 71,80, nilai rata-rata sesudah pelatihan 79,60. Standar deviasi sebelum pelatihan 6,872 dan sesudah pelatihan 7,903. Standar error min sebelum pelatihan 1,537 dan sesudah pelatihan 1,787. Selanjutnya pada tabel korelasi terlihat nilai signifikansi sebesar 0,03 dan koefisien korelasi sebesar 0,623. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang erat atau kuat antara nilai sebelum pelatihan dan nilai sesudah pelatihan. Selanjutnya kita lihat tabel per sampel test. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai T hitung min 5,378. Nilai min ini terjadi karena nilai rata-rata variabel 1 lebih rendah dari nilai rata-rata variabel 2. Nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa pelatihan cukup efektif di dalam meningkatkan keterampilan pesertanya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengganti posisi dari variabel-variabel yang diuji. Kita tempatkan nilai sesudah pelatihan pada variabel 1 dan nilai sebelum pelatihan pada variabel 2.
Hasil perhitungan menunjukkan nilai positif, teman-teman. T-hitung yang tadinya negatif menjadi positif. Selanjutnya kita akan melakukan uji sampel bebas, teman-teman. Data yang kita gunakan 20 sampel. 20 sampel ini terdiri dari sampel yang mengikuti pelatihan dan sampel yang tidak mengikuti pelatihan. Nilai 1 adalah sampel yang mengikuti pelatihan dan nilai 2 yang tidak mengikuti pelatihan. Nilai rata-rata untuk yang mengikuti pelatihan maupun yang tidak mengikuti pelatihan nampak pada variabel nilai, teman-teman. Untuk uji sampel bebas, teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Compare Means, kemudian klik pada Independent Sample T-Test. Teman-teman masukkan variabel nilai keterampilan pada kotak test variables. Kemudian variabel karyawan pada kotak grouping variabel. Kemudian teman-teman klik Define Groups. Teman-teman ketik 1 pada grup 1 ini sampel yang mengikuti pelatihan, teman-teman, dan 2 pada grup 2, yaitu sampel yang tidak mengikuti pelatihan. Kemudian teman-teman klik Continue, lalu klik OK. Hasil perhitungan pada tabel grup statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel yang mengikuti pelatihan adalah 85,38 dan yang tidak mengikuti pelatihan 75,75. Nilai standar deviasi 6,823 untuk yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan 6,151. Standar error mean yang mengikuti pelatihan 2,412 dan yang tidak mengikuti pelatihan 1,776. Teman-teman, dalam uji sampel bebas ini, kita asumsikan bahwa varians nilai rata-rata yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan adalah sama. Berdasarkan asumsi tersebut, kita akan mengukur apakah nilai keterampilan dari peserta yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan berbeda secara signifikan, teman-teman. Untuk itu kita perhatikan nilai signifikansinya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk F-hitung sebesar 0,398 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa varians dari dua kelompok data yang diuji adalah sama atau homogen, teman-teman. Selanjutnya kita perhatikan nilai T-hitung. Diketahui nilai T-hitung sebesar 3,284 dan nilai signifikansi 0,04 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai T-hitung dan nilai signifikansi ini, dapat kita katakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan mereka yang mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini nampak dari nilai keterampilan yang berbeda antara yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan, teman-teman. Demikian teman-teman video tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman dapat membagi video ini kepada yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.